warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Putri, program studi D4 Kearsipan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan wawancara sebagai salah satu tugas mata kuliah Arsip Sejarah Lisan, yaitu mewawancara tokoh dari Kementerian Kehutanan. Beliau adalah senior dari tokoh Kementerian Kehutanan, yaitu Bapak Waldemar Hasiholan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Izin Bapak, kami akan mewawancara atau menanyakan terkait dengan koleksi arsip dari Kementerian Kehutanan. Boleh Pak kami bertanya ke Bapak? Boleh, bisa dijawab. Bapak sudah mengabdi di Kementerian Kehutanan berapa tahun Pak? Saya masuk tahun kehutanan tahun 80, masih Kementerian Pertanian. Berarti sudah hampir 40 tahun ya Pak ya? 45. Oh, 45 tahun. Beliau adalah saksi sejarah dari Kementerian Kehutanan ini. Jadi saya akan bertanya beliau terkait dengan pendirian lembaga kearsipan di Kementerian Kehutanan. Boleh Bapak? Boleh, iya. Bagaimana latar belakang berdirinya lembaga kearsipan di Kementerian Kehutanan Bapak? Sejarah panjang ya. Itu dari Kementerian Kehutanan tahun 81. Lalu terus berkembang ya. Sehingga dokumen arsip itu kan banyak ya, sehingga ruang itu tidak cukup lah. Lalu pada tahun 90-an dibentuklah pusat kearsipan yang saat ini di Cimanggis. Itulah semua kearsipan di sana, mulai dari dokumen kebijakan, dokumen kasus, dokumen surat menyurat yang sudah berumur lama, termasuk juga foto-foto dan video. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, apa alasan utama dibentuknya unit lembaga kearsipan khususnya di Kementerian Kehutanan? Jadi lembaga kearsipan ini kan sangat penting ya, karena di situ semua dokumen, memori semua ada di situ, baik yang itu sudah berlaku, lanjut ya, sudah lewat, bahkan yang masih update gitu. Dan terus menerus itu kan harus dipelihara ya. Kalau tidak itu akan sulit. Yang paling penting kearsipan ini kan arsip itu terpelihara, cepat tidak dibutuhkan. Yang ketiga ini hidup ya, arsip itu ada keterkaitan satu sama lain. Itu pentingnya. Kasih utama kenapa harus ada unit yang mengelola. Baik Bapak. Kemudian apa tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga kearsipan di Kementerian Kehutanan? Yang pertama, itu SDM-nya pasti jadi ya. Kan tidak banyak orang yang passion terhadap kearsipan. Terus yang kedua, ruangan perlu cukup luas bagi dokumen-dokumen yang sifatnya fisik. Demikian juga perlu lagi pengembangan teknologi untuk dokumen-dokumen yang bisa dilakukan melalui elektronik. Dan ini memerlukan SDM semua dan aplikasi yang selalu baru, dan tantangan harus menyesuaikan. Baik Bapak, menarik sekali ya Pak ya untuk perkembangan kearsipan di Kementerian Kehutanan. Kemudian apakah ada peristiwa penting atau dokumen bersejarah yang menjadi koleksi unggulan di lembaga ini Pak? Yang pertama sekali itu di sini ada beralihnya ya antara pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia. Nah, disitulah dokumen kehutanan ini sangat lengkap, sangat jarang ditemukan di kementerian lain. Karena hutan itu atau hutan jati di Jawa Timur dan itu zaman Belanda semua, sejak zaman itu bisa terdokumentasikan dengan lengkap di arsip. Salah satunya. Demikian juga sampai pada zaman kemerdekaan, peran kehutanan itu sebagai pasukan Mantara ya, yang bersejarah itu terarsipkan di arsip ini. Jadi perjuangan Kementerian Kehutanan, ribawan ya, penjajahan itu terarsip, kan luar biasa sekali. Oke baik Bapak. Kemudian apakah lembaga pernah bekerja sama dengan lembaga konservasi atau penelitian satwa untuk pengarsipan data Bapak? Pertama kali itu hubungan internasional itu adalah dari Belanda. Karena kearsipan kita, kehutanan dengan Belanda itu sangat berhubungan. Jadi perkembangan, contoh saja kawasan-kawasan konservasi itu di tahun 31 ditetapkan Belanda. Jadi ada hubungan dengan kearsipan Belanda. Baik Pak, untuk menurut Bapak, apakah nilai penting dari arsip satwa liar bagi generasi muda dan dunia pendidikan? Banyak sekali. Contoh, kita punya 3 spesies harimau, harimau Jawa, Sumatera, dan Bali. Untuk harimau Jawa dan Bali sudah punya. Tapi arsipnya ada di situ untuk mempelajari. Jadi kan untuk teman-teman generasi muda untuk mempelajari kenapa punah dan lain-lain, juga untuk kedepannya. Jadi untuk dokumentasi satwa liar sangat lengkap di arsip. Baik Bapak, kemudian bagaimana masa depan pengelola arsip satwa liar di era digital saat ini? Jadi kembali, semua kan pada akhirnya dalam pengelolaan satwa liar itu harus berbasis elektronik. Tentunya
kita sudah lakukan contoh untuk mengarsipkan satwa liar hidup di alam itu dengan kamera trap, ada video trap, nah itu bisa diarsipkan. Bahkan kita bisa melihat daur hidupnya satwa liar di dalam arsip itu, tentunya arsip elektronik ya. Jika berupa foto, ada juga fotonya. Kalau berupa hasil riset, ada riset. Jadi sudah lengkap sebetulnya. Baik Bapak, kita lanjutkan. Ini interaktif yang sangat menarik sekali. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang peran arsip dalam menjaga memori koleksi bangsa, khususnya di sektor kehutanan? Perannya sangat penting sekali ya, karena apapun juga kita kan harus belajar dari awal perkembangan itu. Maka dari kalau memori atau arsip parisnya itu bagus dan lengkap, maka akan mudah bagi pimpinan untuk menarik sebuah kesimpulan. Artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau bisa membuat keputusan yang baik dulu itu apa, sekarang artinya dari arsip. Baik Bapak, kemudian pesan dan harapan Bapak bagi pengelola arsip di masa depan apa Pak? Untuk di masa depan, teman-teman pengelolaan arsip ini ya harus mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang kan hampir semua informasi bisa disimpan dalam bentuk digital. Nah ini penting bagi teman-teman pengelola arsip, itu bisa menyimpan di dalam bentuk apakah itu video maupun elektronik lainnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana peran pengelola arsip itu membuat resume-resume itu, sehingga akan lebih mudah bagi pimpinan membaca resume daripada harus mempelajari arsip semua. Oke Bapak, baik. Selanjutnya bagaimana cara terbaik agar arsip tentang sejarah lembaga dan satwa liar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan? Jadi kalau kita lihat arsip tentang satwa liar itu kan ada 4 bentuk ya. Yang pertama itu bentuk riset, hasil-hasil penelitian, lalu bentuk foto hasil kamera, lalu bentuk video, dan yang keempat adalah bentuk analisis. Ini yang paling penting, itu bisa diacu semua ya, dan bisa simpan dengan baik dan mudah pakai kodisasi biasanya kan, itu bisa terpanggil dengan cepat. Nah, itu peran satunya untuk teman-teman pengelola. Oh baik Bapak. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, apakah ada kisah menarik atau pengalaman pribadi yang berkesan terkait dengan kegiatan pengarsipan atau konservasi satwa liar? Ada satu kali di Thailand waktu itu saya diundang untuk sebagai narasumber pengelola satwa liar yang terkait dengan konflik dengan masyarakat. Ada di beberapa negara, rata-rata mempresentasikan yang bentuk foto. Lalu saya ingat bahwa kita pernah berbuat dengan dokumen video. Nah itu dengan karena disimpan dengan baik oleh arsiparis itu dalam bentuk link dengan Google, itu bisa dipanggil. Dan saat itu bisa saya tanyakan kepada semua peserta bagaimana menangani konflik satu harimau dengan masyarakat. Dan itu dapat penghargaan yang tinggi sekali. Luar biasa sekali ya Bapak, terima kasih untuk diskusi interaksi pada hari ini. Semoga dapat memberikan wawasan untuk saya pribadi untuk dari arsip lisan sejarah. Baik Bapak, terima kasih sekali atas interaksi dan diskusi pada siang hari ini. Ini menambah wawasan saya untuk terkait dengan arsip sejarah lisan untuk menghimpun memori kolektif di Kementerian Kehutanan. Terima kasih banyak Bapak. Demikian wawancara kami hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.